Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai linear programming the dual simplex method, fungsi maksimum. Mata kuliah penelitian operasional dari kelompok 6 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022 dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Anggota dari kelompok 6 yaitu saya sebagai ketua kelompok yang bernama Sabrina Salsabella Ivanda, NPM 21032010170. Saya Yasmina Jalia Wandana selaku wakil ketua dengan NPM 21032010185. Saya Inayansi Novianto sebagai anggota dengan NPM 21032010186. Saya Idina Syeda Eliza selaku anggota dengan NPM 210320101199. Pembahasan soal linear programming the dual simplex method fungsi maksimum. Selesaikan persoalan berikut dengan the dual simplex method. Maksimumkan Z sama dengan min 6x1, min 6x2, min 17x3 dengan batasan 2x1 plus 3x3 lebih dari sama dengan 3, 3x2 plus 2x3 lebih dari sama dengan 5, x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Tentukan solusi optimumnya. Penyelesaian. Pertama-tama kita ubah fungsi tujuan maksimum dan batasan-batasannya ke dalam bentuk standar. Dan karena fungsi tujuan ini memiliki dua batasan, maka kita harus menambahkan dua variabel slack, yaitu x4 dan x5. Lalu didapatkan bentuk standar fungsi tujuan maksimumkan, yaitu z plus 6x1 plus 6x2 plus 17x3 min 0x4 min 0x5 sama dengan 0 dengan batasan-batasan min 2x1 min 3x3 plus x4 sama dengan min 3, min 3x2 min 2x3 plus x5 sama dengan min 5, x1, x2, x3, x4, x5 lebih dari sama dengan 0. Dari bentuk standar, kita buat tabel dan tulis angkanya dalam tabel step 1. Pada baris ZC min CC berisi angka 1, 6, 6, 17, 0, 0, 0. Begitupun untuk baris selanjutnya. Untuk the dual simplex method maksimum, kita harus memilih baris kunci terlebih dahulu, lalu kolom kunci. Nah, baris kunci yang dipilih adalah angka dalam kolom RHS yang negatifnya terbesar, yaitu minus 5 pada X5, sedangkan kolom kunci yang dipilih adalah angka di baris ZC min CC dibagi dengan angka di baris kunci yang angkanya negatif terkecil, yaitu minus 2 pada X2. Untuk mencari angka di baris kunci yang baru, maka angka di baris kunci dibagi dengan angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, sehingga angka pada baris kunci baru yaitu 0, 1, 2/3, 0, min 1/3, dan 5/3. Nah, selanjutnya di sini terdapat perhitungan menggunakan cara 2 pada baris ZC min CC, di mana baris bagian atasnya itu diambil dari tabel sebelumnya pada baris ZC min CC, lalu baris bagian bawahnya diambil dari baris kunci. Nah, angka yang di luar tanda kurung yaitu angka 6 diambil dari baris ZC min CC yang berada di dalam kolom kunci. Perhitungannya yaitu 6 dikurang 6 dikali 0 menghasilkan 6. Lalu untuk hasil selanjutnya yaitu 0, 13, 0, 2, min 10. Selanjutnya pada baris 1, perhitungan baris atasnya itu diambil dari tabel sebelumnya yaitu tabel X4. Lalu baris yang bawah diambil dari baris kunci, lalu angka yang berada di luar tanda kurung yaitu 0 diambil dari baris 1 yang berada di dalam kolom kunci. Perhitungannya yaitu min 2 dikurang 0 dikali dengan 0 menghasilkan min 2, lalu hasil selanjutnya yaitu 0, min 3, 1, 0, min 3. Nah, selanjutnya ini
Ini merupakan tabel step 2. Nilai yang ada pada tabel ini tuh didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Pada baris ZJ min CC ini tuh berisi 1, 6, 0, 13, 0, 2, min 10. Dimana untuk the dual simplex method menggunakan fungsi maksimum ini memilih baris kunci terlebih dahulu, baru kolom kunci. Baris kunci yang dipilih itu adalah angka di kolom RHS yang negatifnya terbesar, yaitu min 3 pada X4. Sedangkan kolom kunci yang dipilih itu adalah angka di baris ZJ min JJ dibagi dengan angka baris kunci yang angkanya negatif terkecil, yaitu min 3 pada kolom X1. Untuk mencari angka di baris kunci yang baru, maka angka di baris kunci itu dibagi dengan angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, sehingga angkanya itu min 1, 0, 3/2, min 1/2, 0, dan 3/2. Selanjutnya pada step 2 didapatkan hasil X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5/3, dan X3 sama dengan 0. Kemudian dilakukan uji Z dengan min 6X1 dikurangi 6X2 dikurangi 17X3 sama dengan min 6 dikali 0 dikurangi 6 dikali 5/3 dikurangi 17 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi 10 ditambah 0 sama dengan min 10. Selanjutnya pada cara 2, baris ZC min CC, pada baris atas diambil dari tabel sebelumnya pada baris ZC min CC. Kemudian baris bawah diambil dari baris kunci. Lalu angka yang di luar tanda kurung, yaitu angka 6, diambil dari baris ZC min CC yang berada di dalam kolom kunci. Perhitungannya yaitu 6 dikurangi 6 dikali 1 sama dengan 0. Lalu untuk hasil selanjutnya yaitu 0, 4, 3, 2, min 19. Selanjutnya pada baris 1, untuk baris atas diambil dari tabel sebelumnya yaitu tabel X2. Lalu pada baris bawah diambil dari baris kunci, dan angka yang berada di luar tanda kurung yaitu angka 0 diambil dari baris 2 yang berada di dalam kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0, lalu untuk hasil selanjutnya yaitu 1, 2/3, 0, min 1/3, 5/3. Selanjutnya yaitu step 3 yang dihasilkan dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Untuk nilai ZC min CC-nya ditemukan dengan nilai Z-nya 1, X1-nya sama dengan 0, X2-nya ditemukan 0, X3-nya 4, X4-nya 3, X5-nya 2, dengan nilai RHS-nya min 19. Untuk X1-nya ditemukan nilai Z sebesar 0, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 3/2, X4-nya min 1/2, X5-nya 0, dan nilai RHS-nya 3/2. Untuk nilai X2-nya, Z-nya sebesar 0, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 2/3, X4-nya 0, X5-nya min 1/3, dan RHS-nya sebesar 5/3. Jadi nilai X1 sama dengan 3/2, nilai X2 sama dengan 5/3, dan nilai X3 sama dengan 0. Untuk uji RHS-nya dengan nilai Z sama dengan min 6X1, min 6X2, min 17X3, sama dengan min 6 3/2, min 6 5/3, min 17 kali 0, dengan menghasilkan nilai min 19. Untuk kesimpulannya, sehingga nilai Z sama dengan nilai RHS dengan menghasilkan min 19 sama dengan min 19. Jadi keputusan optimalnya adalah X1 sama dengan 3/2, X2-nya sama dengan 5/3, X3-nya sama dengan 0, dan nilai Z sebesar min 19. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.